Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Ibu Ulan. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa ingat pesan Ibu. Yang pertama, menggunakan masker, mencuci tangan dengan baik, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Ibu harap anak-anak tetap diam di rumah dan belajar dengan baik. Tetap semangat, semoga kita bisa bertemu lagi di sekolah belajar seperti biasanya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tema 7 Bahasa Indonesia, pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Nah, saat berpidato sangat diperlukan adanya orator dan audiensi. Anak-anak, adakah yang tahu apa itu orator dan audiensi? Atau anak-anak pernah mendengar istilah orator atau audiensi? Baik, Ibu akan jelaskan. Orator merupakan orang yang berpidato, seperti gambar yang Ibu tampilkan di sana. Ada sosok Bung Karno sedang berorasi atau berpidato. Nah, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato atau orang yang mendengarkan seseorang berpidato. Itu merupakan audiensi. Nah, dalam pidato pasti ada bagian-bagiannya. Mari kita simak. Isi dari teks pidato atau bagian-bagian dari pidato. Yang pertama ada salam pembukaan atau salam pembuka. Nah, di mana pada bagian salam pembuka berisikan biasanya sebuah salam, atau bisa kita sering dengar dengan ucapan atau salam Om Swastiastu. Nah, bagian teks ini biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembuka pidato. Yang kedua, ada kalimat pembukaan atau kalimat pembuka. Bagian dari teks pidato ini berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Yang ketiga, ada isi. Bagian dari teks pidato ini berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam berpidato. Di mana diisi merupakan informasi yang harus disampaikan untuk didengarkan si audiensi. Yang keempat, ada kalimat penutup. Nah, bagian dari teks pidato ini berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pembaca atau pendengar. Yang terakhir, kelima, adalah salam penutup. Bagian dari teks akhir ini yang menjadi penutup pidato. Yang tadi awalnya ada salam pembuka, terakhir pasti ada salam penutup. Nah, biasanya salam penutup diakhiri dengan atau bisa dicontohkan dengan Om Santi Santi Om atau yang lainnya. Nah, itu merupakan isi atau bagian-bagian dari teks pidato. Ibu ulang kembali, ada salam pembuka atau salam pembukaan, kemudian kalimat pembukaan, ada isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Nah, mengidentifikasi teks pidato. Di sini Ibu akan jelaskan ada 5
Tahapan mengidentifikasi teks pidato. Yang pertama adalah tentukan topik atau tema pidato. Nah, ini yang sangat penting karena topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Tema atau topik pidato harus sesuai dengan informasi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, kemudian hasil penelitian, imajinasi, atau ensiklopedia, ataupun informasi dari internet. Ingatlah, mintalah bantuan guru, orang tua, atau yang lainnya jika kamu merasakan kesulitan. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Yang keempat, rangkailah pidato. Nah, rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkai menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan juga kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Yang kelima, latihan membacakan pidato. Nah, berlatihlah membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Nah, jika kalian ingin berpidato, harus latihan membaca pidato terlebih dahulu agar pelafalan dan intonasinya jelas dan bagus. Nah, saat berpidato, orator harus menguasai teks pidato. Kenapa? Karena orator harus menyampaikan benar-benar informasi inti dari informasi yang kita sampaikan. Sebelum berpidato, orator harus mempersiapkan teks pidato terlebih dahulu. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Terima kasih.